Kalau kita perhatikan teksnya dulu ya. Kidung Agung 1 ayat 13. Kita lihat Septuagintanya, dia katakan apodemos, ya, apodesmos, tes, skates, adelphidos, mu hemoi anamesons, ton marton, tomaston, mu ulistesetai. Ya. Nah, itu diterjemahkan, my beloved is to me a bundle of milk. He shall take rest in between my breast. Lainnya, bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan terjemahan dari Origen, dia mengatakan itu bukan my beloved, tapi my nephew. Nephew itu artinya apa? Nephew di sini. Kalau kita punya keponakan itu berarti apa? Anak laki-laki dari paman, ya kan? Atau bibi, ya kan? Misalnya kita punya orang tua nih, betul kan? Lalu orang tua kita punya saudara, melahirkan anak laki-laki dengan kita itu hubungannya apa? Keponakan. Ngerti nggak keponakan? Kok bingung? Ya kan? Oke. Nah, jadi katakan ada satu saset mir yang tertumpah gitu ya dari keponakanku untuk aku. Oke. Bahwa dia akan abide, menempel di antara dua dada. Nah, ini terjemahan dari Origen. Jadi bukan beloved tapi nephew ya. Nah, sebelumnya masih ingat gak cerita ayat 12 itu ada minyak mur, ada nawastu, ya kan, yang memberikan keharuman, ya kan, gitu. Her spikenard had yielded her to the bridegroom order, ya kan. Jadi mengharumkan si mempelai laki-laki. Nah, kalau kita ingat cerita Maria dari Betani, ya kan, yang mengurapi Yesus itu untuk mempersiapkan apa? Penguburannya. Lalu di sini ada lagi a bundle of milk, sebungkus minyak mur. Nah, ini apa? Untuk mengurapi Yesus yang telah mati. Siapa? Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Kita baca Yohanes 19 ayat 39 sampai 41. Ya. Yohanes 19 ayat 39 sampai 41. Di situ dituliskan, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Lalu mereka mengambil mayat Yesus, ya, Yesus sudah mati, mengapaninya dengan kain lengan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dan dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman, dan dalam taman itu ada satu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Nah, jadi minyak itu untuk mengurapi, meminyaki
jasadnya Yesus. Nah, Yesus di situ sudah wafat. Nah, itu digenapi oleh Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea. Ya. Nah, lalu di situ dikatakan he will take race between my breast. Ya. Nah, ini menceritakan bahwa dia ini mempelai laki-laki ini, ya, setelah dia mati, tentu dia bangkit dan dia akan tinggal di dalam gerejanya. Ya, maka di situ katakan dia akan tinggal di antara buah dadaku. Jadi, Origen mengatakan di antara dua buah dada itu ada di tengah-tengahnya namanya hati. Kristuslah nanti yang akan tinggal di dalam hati. Artinya Kristuslah yang akan tinggal di dalam gerejanya. Gerejanya siapa? Mempelai perempuan. Dia akan tinggal di dalam hati mempelai perempuan, yaitu gerejanya, yang terletak di antara dua buah dada itu. Nah, ini cerita tentang gereja, tentang hati di mana Kristus akan tinggal. Nah, berarti ini cerita bukan secara fisik ya, ini secara spiritual. Itulah sebabnya Yohanes pasal 6 dikatakan bagaimana Yesus akan tinggal di dalamnya kalau kamu makan dan minum tubuh atau daging dan darahku. Maka aku dan Bapakku akan tinggal di dalamnya. Nah, coba kita buka Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-50. Kita baca 50. Tiga boleh. Ya, 51 lah. Yohanes 6 51. Di situ dikatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seseorang makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Oke, jadi roti itu adalah dagingnya yang kita makan. Lalu 52 dikatakan orang-orang Yahudi bertengkar di antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Nah, orang Yahudi ngertinya secara literal. Ya, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri. Ya, jadi kalau kita tidak memiliki Kristus, daging dan darah tadi, kita tidak memiliki hidup. Nah, supaya hidup, maka di sini dikatakan dalam Kidung Agung, dia akan tinggal di antara buah dadaku. Setelah apa? Setelah tetesan minyak mur itu mengenai aku, mengenai tubuhnya Kristus itu. Jadi ini menunjukkan membuat satu kematian dia. Dengan kematiannya lah, maka dia bisa memberikan apa? Tubuh dan darahnya. Jadi kalau Kristus tidak mati, dia tidak bisa memberikan tubuh dan darahnya. Tidak ada perjamuan kudus. Nah, kalau Yesus mati di atas kayu salib, itu artinya apa?
dia memberikan daging dan darahnya. Daging dan darahnya itu yang dipaku di atas kayu salib itu, ya, nah itulah yang diberikan kepada kita. Maka apa yang kita makan dan minum, roti dan anggur, itu bukan sebagai hanya simbol ya, tetapi oleh Roh Kudus diubah itu menjadi daging dan darah Yesus. Ya, jadi kamu lihat di sini minyak itu sebagai persiapan untuk kematiannya, ya, menunjukkan kematiannya. Nah, dengan kematiannya maka dia baru bisa tinggal di dalam hati kita. Berarti apa? Dia memberikan tubuh dan darahnya, lalu kita makan dan minum. Itulah yang membuat dia ada di dalam hati kita. Oke. Ya. Jadi bagaimana Kristus dia akan abide between my breast? Bagaimana dia bisa abide, tinggal, menetap di dalam hatiku? Dengan cara kita makan dan minum tubuh dan darahnya. Bagaimana kita bisa makan tubuh dan darahnya kalau seandainya dia tidak mati? Ya kan? Nah, oleh sebab itu memang Kristus datang untuk mati. Dan memang harus mati. Supaya dia bisa memberikan tubuh dan darahnya. Sehingga dia bisa tinggal di dalam hati kita. Ya. Dengan demikian, baru kita mempunyai hidup di dalamnya. Ayat 54 di situ dikatakan, siapapun yang makan dagingku dan minum darahku, berarti Kristus itu masuk ke dalam hati kita, ia mempunyai hidup kekal. Rohnya punya hidup kekal. Baru tubuhnya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, baru ayat 56 dikatakan apa? Dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, tadi yang saya katakan. Jadi, Kidung Agung 1 ayat 13 itu digenapi di mana? Yohanes 6 ayat 56. Ya, bahwa Kristus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Dengan cara apa? Makan dagingnya dan minum darahnya. Nah, itulah dengan cara kita mengikuti komuni atau perjamuan kudus. Ya. Jadi perjamuan kudus itu kayak kita tuh makan obat kekekalan gitu. Kenapa obat kekekalan? Karena kita memperoleh hidup di dalam dia. Ya. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya kan? Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi yang namanya hidup itu menghasilkan namanya buah. Sebab ada Kristus yang tinggal di dalam aku. Kita hidup. Nah, hidup itu berarti menghasilkan buah. Buah apa yang kita hasilkan? Nah, di sini Origen menjelaskan, ya, itu adalah buah-buah yang memancarkan harum tadi. Ya, buah-buah sebagai gereja yang memancarkan
harumnya Kristus. Jadi kalau namanya buah itu harum. Misalnya kita cium buah mangga, harum mangga, ya kan? Nah, buah durian, harum. Buah apel, buah anggur, harum anggur. Karena ada buah. Buah itu menunjukkan apa? Keharuman, kewangian. Jadi kamu punya wanginya, wangi anggur karena kamu buah anggur. Pokok anggurnya siapa? Kristus. Berarti itu buahnya Kristus, wanginya anggur, yaitu Kristus itu sendiri. Ya. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan kita adalah apa? Bau harum Kristus. Nah, yang namanya bau harum atau wangi itu tentu disukai oleh orang. Ya. Nah, akhirnya dengan buah yang kita hasilkan itu menyukakan orang. Sehingga orang itu tertarik untuk memetik buah itu, memakan buah itu. Nah, ketika kamu dipetik, dimakan, dikunyah, itu kamu memberi hidup untuk orang lain. Ya, nah berarti memang betul yang dikatakan oleh para rasul, ya, bahwa hidupku bukan aku lagi. Rasul Paulus ya. Tetapi dia bilang apa dalam Galatia itu? Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, sehingga ketika orang itu memakan kita, mereka memakan siapa? Kristus. Sehingga mereka memperoleh hidup yang kekal. Oke, jadi contoh misalnya mempelai perempuan ini. Ya, dia membawa apa? Dia membawa minyak mur, minyak narwastu yang harum. Nah, itu digenapi oleh Maria dari Betania yang mengurapi rambut kaki Yesus. Ya, nah lalu Yusuf dan Nikodemus, ya kan, yang mengurapi jasad atau tubuhnya Yesus. Nah, itu adalah simbolikal, itu misteri yang kita mesti juga bisa lakukan, di mana mereka memberikan kewangian pada tubuh Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, tubuh dan darah Yesus itu ada di mana ini? Sekarang ada di dalam hatimu, abide in your breast, between your breast. Itu ada di situ dia, tubuh dan darahnya, dia abide between your breast. Dia ada di dalam hatimu, di antara buah dada. Nah, berarti kamu mesti dong kayak Maria tadi, Nikodemus tadi, mengurapi dia, mengharumkan dia. Gitu. Ya kan? Di dalam hatimu. Berarti kalau kita bicara tentang minyak yang harum itu, kamu berbicara tentang kamu berkorban mengasihi dia. Seperti Maria dari Betani. Dia punya minyak narwastu yang mahal, dia pecahkan botol itu, dia urapi kaki Yesus. Ya kan? Dan dia mengurapi Yesus. Nah, kalau Kristus ada di dalam hati kita, bagaimana kita di dalam hati itu menjadi bau harum? Berarti kita harus punya minyak murni. Kalau kita nggak punya minyak wangi, kita nggak bisa wangi, ya kan? Gitu. Ya, nah apa mir itu, minyak harum itu, mir itu adalah persembahan kita. Tadi Animala mengatakan itu kayak orang Majus datang mempersembahkan sang raja.
mur, emas, dan kemenyan. Ya, dia mempersembahkan sesuatu. Jadi kalau kita bicara soal mur, minyak, kemenyan, wangian, itu adalah persembahan hidup kita untuk Kristus. Ya, apa yang paling berharga? Kristus datang untuk kita, apa yang paling berharga? Ya, jiwa kita, hidup kita, itu yang paling berharga. Nah, itulah yang Kristus berikan kepada kita. Berarti kalau kita mau memberikan mur itu kepada Kristus yang ada di dalam hati kita, berarti kita mempersembahkan hidup kita. Nampak? Ya, kalau kalian ketinggalan nanti bisa dengerin saya rekam kok. Nah, memberikan hidup itu secara total untuk dia. Kenapa? Karena dia sudah memberikan hidupmu. Ya, dia sudah memberikan hidupnya untuk kita. Daging dan darahnya dia sudah curahkan. Nah, sekarang gantian kita memberikan hidup kita untuk dia. Artinya gantian kita memberikan keharuman kepada Kristus itu. Seperti kayak Maria dari Betani, Yusuf dari Arimatea, Nikodemus yang meminyaki Yesus. Nah, sekarang tugas kita meminyaki dia. Itulah sebabnya dikatakan dalam Kidung Agung 1 ayat 13, ya, my beloved, itu dikatakan, kita buka lagi Kidung Agung 1 ayat 13, my beloved, kekasihku, bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Ya, kalau kita lihat terjemahan lain, ini a sachet of myrrh drop is my nephew to me. He shall abide between my breasts. Nah, ini mempelai perempuan ini apa? Membawa satu bungkus mur, ya, untuk keponakannya. Keponakan di sini, nephew itu menunjukkan kepada Kristus. Ngapain dia membawa satu bungkus mur itu? Untuk diberikan kepada keponakannya, kepada Kristus. Artinya dia memberikan wewangian minyak itu untuk Kristus. Nah, berarti di sini secara alegorikal kita memberikan hidup kita untuk Kristus. Sebab Kristus sudah memberikan hidupnya untuk kita. Itulah artinya kamu mempersembahkan mur. Kamu mempersembahkan apa yang paling berharga. Itulah artinya kamu membawa keharuman bagi Kristus. Makanya Rasul Paulus bilang, kita adalah wewangian Kristus. Ya, karena aku mempersembahkan hidupku untuk Kristus. Nah, tadi kita contoh Pelagia tadi. Pelagia ini satu contoh apa? Yang apa? Menumpahkan mur itu kepada Kristus. Ya, kan dia bisa aja dia terima tawaran dari kaisar itu, gitu. Ya, sama seperti Yudas ngomong, ngapain minyak itu mahal-mahal dituangkan, kan bisa diberikan untuk orang miskin. Ngomong sama Maria dari Betani itu kan, oke. Ngapain minyak itu dipakai untuk Yesus, itu pemborosan. Nah, Pelagia jawab, memang minyak itu untuk Kristus. Aku nggak mau menerima mahkota dari Diocletianus itu. Ya. Jadi dia memilih apa? Minyak itu ditumpahkan untuk Kristus, bukan untuk Diocletianus, bukan untuk kaisar. Nah, ya sama kayak hidup kita lah. Ya, mur apa yang kamu persembahkan? Oke, sachet of myrrh drop is my nephew to me. Ya, nah kalau terjemahan di sini RSV menerjemahkan my beloved is to me a bag of myrrh. Kita masing-masing punya sebungkus mur. Masalahnya kita
tumpahkan kepada siapa? Kepada Kristus atau seperti Yudas? Ya, oke. I think saya pikir itu untuk ayat 13, ya. Apa mungkin tambahannya dari Gregory of Nyssa, ya. Gregory of Nyssa mengatakan, kita lihat di sini. Ini ya. But by the use of some aromatic herb, wewangian tadi, see to it that their body appear pleasing to their husband. Jadi wewangian itu untuk menyenangkan suaminya. And conceal the herb that is suited to such use within the cover of their clothing. Ya, berarti ini secara spiritual, ya hidup kita adalah untuk menyenangkan Allah. Jadi kalau para istri pakai yang wangi-wangi, tentu suami suka kan gitu. Tapi kalau bau-bau, siapa yang mau dekat kan? Ya, disuruh tidur terpisah gitu. Ya. Nah, ini kata Gregory ya. When this give off its natural scent, the body too will be tingled by the sweet scent of the heart. Jadi baik jiwa dan roh, tubuh itu adalah wewangian. Such being the custom among these women, see that the noble-minded virgin herself there to say, as to me, she said, the bundle that hang from my neck upon the breast, and by which I give my body a sweet smell, is not one of the other perfume herbs, but the Lord himself become near, lies in the bundle of my conscience, dwelling in my very heart. Nah, ini bagus banget perkataannya ya. Jadi ada sebungkus yang tergantung di leher saya, di antara buah dadaku. Jadi saudara, kalau kayak minyak mur itu kayak dipakai kalung gitu. Kita mengalungkan mir itu, ya, lalu tergeletak di antara dua buah dadamu. Nah, itu artinya dia katakan mir di sini adalah satu yang membuat tubuhmu jadi harum, ya, karena kamu menggantungkan minyak tadi, minyak mur itu membuat tubuhmu jadi harum. Lalu dia katakan mir itu sendiri adalah Kristus yang ada di tengah-tengah di antara buah dadamu, berarti di dalam hatimu. Nah, berarti Kristus itu tergantung di dalam hatimu. Itulah sebabnya kamu tuh wangi gitu, kata Gregory of Nyssa. Jadi kenapa kamu kok bisa wangi? Karena ada Kristus yang adalah mir itu sendiri. Ya, dia tinggal di dalam hatimu. Itulah yang membuat kamu itu jadi wangi. Ya betul. Ya, Kristus di dalam hati kita membuat kita jadi wangi. Maka wangi kita terpancar keluar. Ya. Nah, ini kata Gregory of Nyssa. Jadi kayak kita itu kayak memakai kalung gitu. Ya. Kan orang Kristen kan juga suka memakai kalung salib. Ya kan? Nah, ingat, salib itu bukan sekedar pakai kalung, itu bukan sekedar perhiasan gitu ya, atau tapi kalau kamu menggantungkan salib di antara buah dadamu, itu artinya kamu mesti berbau harum. Ya. Jadi kalau yang pakai salib tapi nggak pernah mandi, salibnya yang jadi bau.
Oke, ini bercanda ya. But they also say that the heart is a source of the heat within us. From it warm, it snares out through the arteries to the whole bodies. And by it means the body limbs become warm and alive, secretly heated by the heart's fire. Nah, tetapi hatimu itu sendiri menjadi panas. Ya, menjadi terang maksudnya. Selain memancarkan harum. Nah, jadi di sini dia menerima keharuman Tuhan, ya, yang memerintah di dalam hatinya. Oke, ini kata Nisa. Ya, kita break dulu, nanti kita masuk, sambung lagi ayat yang ke-14.